Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngopi at Perpus Gatrik, ngobrol pintar bersama Perpustakaan Ditjen Gatrik. Dengan tema kita hari ini, penyiapan tenaga teknik bersertifikat dari sekolah dan perguruan tinggi melalui jalur vokasional. Izinkan saya, Puspa, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Ditjen Gatrik, untuk memandu acara webinar kita pada pagi hari ini. Sudah hadir bersama kita yang pertama, Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ibu Ida Nuriatin Vinahari. Kemudian narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Kandari STMEN, yang merupakan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda. Selamat pagi, Mas Kandari. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada webinar pada pagi hari ini. Adapun sebagai narasumber penanggap acara hari ini, Bapak Lori Markus Parera, STMT IPU, Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon, dan Ibu Insinyur Hasminatari Mokui, STME PhD, dosen Jurusan Teknik Elektro Universitas Halu Oleo. Selamat pagi, Pak Lori dan Ibu Tari. Selamat pagi Mbak Butet, Selamat, Bapak Ibu selamat pagi, sekalian, selamat Bapak Ibu pagi. sekalian, Pak Kandari, Pagi, pagi Bapak Bapak. Ibu. Pagi Bapak. Baik,
Adapun tujuan webinar kita hari ini yaitu dalam rangka peningkatan literasi informasi di bidang ketenaga listrikan serta pemberdayaan peran perpustakaan sebagai sarana berbagi pengetahuan dan menumbuhkan minat baca. Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan acara Ngopi at Perpus Gatrik Sharing Session dengan tema penyiapan tenaga teknik bersertifikasi dari sekolah dan perguruan tinggi melalui jalur vokasional. Acara ini merupakan kegiatan ngopi ketiga pada tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Sharing session kita kali ini akan membahas sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melalui jalur vokasional. Narasumber akan menyampaikan program sertifikasi gratis dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang sasarannya adalah siswa dan mahasiswa jalur vokasi. Bagaimana sih pelaksanaan sertifikasi ini? Nanti akan diulas oleh narasumber dari Ditjen Ketenagalistrikan dan ada pula narasumber penanggap yang akan menyampaikan tanggapan atau testimoni terhadap program ini. Ngopi at Perpus Gatrik merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2024. Kegiatan lainnya dari rangkaian Forum Literasi Ketenagalistrikan ini antara lain webinar bedah buku bidang teknik, bedah-bedah paper, bedah buku battle series, dan yang terakhir adalah alumni talk. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Untuk format nama di Zoom, silahkan di-rename menjadi nama underscores unit kerja. Peserta yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Panitia akan memilih pertanyaan dari kolom chat untuk dijawab oleh narasumber. Terdapat souvenir menarik untuk satu penanya terbaik. Link daftar hadir dan evaluasi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada pertengahan acara. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Susunan acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sambutan dari Ibu Sesditjen Ketenagalistrikan, dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Kandari, yang akan diberikan waktu selama kurang lebih 30 menit. Dilanjutkan tanggapan dari narasumber penanggap, Bapak Lori dan Ibu Tari, masing-masing 10 menit. Dilanjutkan, sesi tanya-jawab diberikan waktu 30 menit, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus membuka acara Ngopi at Perpus Gatrik pada hari ini. Kepada Ibu Ida Nuryatin Vinahari, kami persilakan. Yang kami hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM dan kementerian lembaga lainnya, Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, Dekan Fakultas Teknik, Kepala Sekolah Vokasional, Direktur Lembaga Sertifikasi atau yang mewakili, yang saya hormati pula narasumber Ngopi Perpus Gatrik, Mas Kandari, Inspektur Ketenagalistrikan, ahli muda Ditjen Ketenagalistrikan, narasumber penanggap Ngopi Perpus Gatrik, Ibu Hasmina Tari Mogui, dosen jurusan Teknik Elektro Universitas Halu Oleo, dan Bapak Lori Markus Parera, Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon. Moderator dan juga para peserta Ngopi Perpus Gatrik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam acara Ngopi Perpus Gatrik, ngobrol pintar bersama Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan tema sharing session penyiapan tenaga teknik bersertifikat dari sekolah dan juga perguruan tinggi melalui jalur vokasional.
Acara Ngopi Purpose Gathering ini merupakan bagian dari forum literasi informasi di bidang ketenagalistrikan yang rutin diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Dan melalui sharing session ini, kami berharap para pegawai Ditjen Ketenagalistrikan dapat saling bertukar informasi tentang apa yang sedang dikerjakan oleh masing-masing unit, sehingga kita semua dapat memperoleh update informasi dari kegiatan-kegiatan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. Pada sharing session hari ini, kami akan mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada para peserta terkait sertifikat kompetensi jalur vokasional yang merupakan salah satu kegiatan swakelola dari Kementerian SDM sejak tahun 2023. Sertifikasi kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa hingga mahasiswa pada pendidikan vokasi. Dan melalui acara ini, Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan ingin mengajak para pegawai, badan usaha, dan juga masyarakat umum mengenal lebih jauh terkait sertifikat kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan. Ibu Bapak yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, tenaga kelistrikan yang bekerja pada sektor tenaga wajib mempunyai sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi diperlukan untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang sesuai dengan standar yang diperlukan, sesuai sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik. Dalam Peraturan Menteri itu disebutkan bahwa badan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik wajib mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi tenaga teknik. Hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku. Ibu Bapak semua, guna meningkatkan kompetensi siswa hingga mahasiswa pada pendidikan vokasi, sejak tahun lalu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi jalur vokasional melalui kegiatan swakelola. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah menciptakan SDM atau alumni yang benar-benar berkompeten di bidang keilmuan termasuk program studi kelistrikan pada jurusan teknik elektro. Sertifikasi ini penting untuk menjadi bekal bagi siswa maupun mahasiswa untuk mencari pekerjaan sesuai keilmuan. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada para narasumber, Mas Kandari ya, yang akan berbagi mengenai kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber penanggap, Ibu Hasmina Tari Mokwi dan juga Bapak Lori Markus Parera, serta moderatornya nanti Mbak Puspa ya, atas kesediaannya berpartisipasi dalam acara ini. Kami tentunya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan para peserta untuk meluangkan waktu menghadiri Ngopi Purpose Gathering ini. Dan kami juga berharap acara ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga menambah wawasan terkait sertifikat kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Semoga melalui acara ini kita bisa menggali manfaat sekaligus menambah wawasan bagi kita semua. Dan sebagai penutup, tidak lupa saya akan sampaikan satu pantun ya untuk kita semua. Makan ikan teri dengan sepiring nasi, bakwan dan perkedel dibuat kudapan. Siswa dan mahasiswa vokasi meraih prestasi, mendapatkan sertifikat kompetensi, menggapai harapan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sesditjen yang telah menyampaikan sambutan sekaligus juga membuka acara kita pada pagi hari ini, Ngopi at Perpus Gatrik dengan tema penyiapan tenaga teknik bersertifikat dari sekolah dan perguruan tinggi melalui jalur vokasional. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kami mohon kepada seluruh hadirin di ruang Zoom meeting untuk dapat mengaktifkan video karena kita akan berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu, videonya bisa diaktifkan. Teman-teman panitia, saya mohon bantuannya untuk dapat mengambil foto. Yuk, ambil Puspa. 1, 2, 3. Slide kedua. Ini ada 4 slide ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, Mbak Puspa, selesai. Oke. Terima kasih kepada rekan panitia. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu sesi pemaparan selama 30 menit oleh Bapak Muhammad Kandari STMEN. Sebelumnya, saya izin membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Bapak Muhammad Kandari STMEN, tempat tanggal lahir di Wonosobo 8 Juli tahun 1984. Latar belakang pendidikan, Bapak Kandari ini S1 Teknik Elektro di Universitas Diponegoro, terus melanjutkan S2-nya Magister Energi di Universitas Diponegoro. Untuk jabatan saat ini merupakan subkoordinator perumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan di unit kerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenaga Listrikan. Baik, selamat pagi Mas Kandari. Baik, selamat pagi Mbak Baik, Puspa. Mas Kandari, Saya izin tadi 30 menit ya Mas Kandari ya. baik, cuma fotonya tadi pas kurus, ini sekarang sudah gemuk Mbak Puspa. Oke, Mas Kandari. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Di sini ada Bu Hasminatari, Pak Lori. Ini saya lihat ada Bapak-Bapak asesor dari lembaga sertifikasi, ada dari sekolah dan perguruan tinggi. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kemarin kami diminta untuk memberikan sharing gitu ya terkait dengan kegiatan sertifikasi gratis melalui jalur vokasional. Oke, saya langsung saja sampaikan. Mohon izin Bu Puspa, suara saya jelas? Jelas Pak Kandari, silakan Baik, dilanjutkan. saya mohon izin karena kebetulan hari ini bertepatan dengan kegiatan vokasional juga, sertifikasi vokasional di NTB. Jadi mungkin kalau agak terputus-putus, saya mohon maaf. Baik, yang pertama kami sampaikan terkait dengan peraturan ataupun regulasi di keselamatan ketenaga listrikan. Jadi di Kementerian SDM di sini terdapat subsektor ketenaga listrikan yang mana terkait dengan keselamatan listrik ini diatur di Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Adapun turunan dari Undang-Undang 6 tersebut itu ada di PP 5 tahun 2021 dan PP 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang ISDM. Sebelum munculnya Undang-Undang 6 tersebut di ketenagalistrikan, ini ada Undang-Undang 30 tahun 2009 terkait dengan ketenagalistrikan, yang mana sebagai turunan dari pengaturan tersebut ada di PP 14 dan PP 62 tahun 2012. Nah, terkait dengan pemenuhan keselamatan ketenaga listrikan, kenapa ini menjadi perlu? Karena listrik selain bermanfaat, ternyata juga memiliki potensi resiko yang sangat tinggi dan bisa berdampak secara sistemik, artinya kegagalan sistem, gangguan keadaan, dan sebagainya
bisa menimbulkan atau berakibat terhadap kerugian-kerugian di sektor-sektor yang lain. Kemudian untuk pemenuhan keselamatan itu salah satunya ini sering mungkin kita mendengar ada istilah K2 yang mana di regulasi tersebut diatur bahwa setiap usaha ketenaga listrikan ini wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Nah, bagaimana mekanisme untuk pemenuhan keselamatan ketenaga listrikan? Di antaranya adalah setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi. Ya. Kemudian untuk peralatan atau equipment-nya ini setiap peralatan dan pemanfaatan ini juga wajib memenuhi ketentuan SNI. Kemudian untuk badan usaha atau untuk perusahaan-perusahaan sebagai penunjang di usaha penyediaan di sini wajib memiliki SBU atau sertifikat badan usaha. Kemudian untuk instalasinya yang terpasang yang akan dioperasikan ini juga wajib memiliki SLO. Kemudian berikutnya adalah setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan di bidang lingkungan hidup. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, jadi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sini, baik ini SBU, SLO, dan sekarang untuk yang di lingkungan hidup, maka seluruh tenaga kerjanya ini wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, di dalam sertifikat kompetensi ini ada istilah SKTTK atau standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Artinya perlu adanya salah satu terobosan ataupun penyiapan dari SDM-SDM yang berasal dari sekolah-sekolah. Karena mereka lah yang akan menjadi istilahnya tongkat estafetnya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kita masuk di regulasi tenaga teknik ketenaga listrikan. Ternyata di pengaturan untuk tenaga teknik tadi yang menjadi persyaratan di perizinan berusaha pun ini juga menjadi prasyarat. Artinya setiap badan usaha baik di usaha penyediaan maupun di usaha penunjang ini orangnya harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, di ketenaga listrikan ini kami ada dua instrumen. Yang pertama di Permen ISDM nomor 6 tahun 2021 tentang standarisasi kompetensi tenaga teknik dan Kepdirjen 217 tahun 2018 tentang metodologi sertifikasi kompetensi. Artinya di sini kami atau di Ditjen Galdrik telah mengatur bagaimana sertifikasi, bagaimana pelaksanaan sertifikasi, bagaimana nanti sertifikat itu diterbitkan dan sebagainya itu ada di Kepdirjen 217. Kemudian ini terkait dengan kualifikasi tenaga teknik di ketenaga listrikan, kami sebenarnya ngadop juga Perpres 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi kerja nasional Indonesia. Ini termasuk di dalam penentuan level ataupun jenjang. Nah, di ketenaga listrikan kita nyebutnya sebagai jenjang kualifikasi ketenaga listrikan. Mulai dari level 1 sampai dengan level 9. Nah, adapun untuk pengaturan lebih lanjut terkait dengan leveling ini, di kami ada istilahnya okupasi jabatan sebagai tenaga teknik ketenaga listrikan, yang mana di dalamnya ada unit kompetensi inti dan unit kompetensi PIH. Nah, di dalam pengaturan, kami melakukan regulasi terhadap tenaga teknik, kami juga berupaya sehingga sampai dengan saat ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja juga untuk level 1 sampai dengan level 5 ini tertutup untuk TKA. Artinya dominan nanti akan diisi oleh tenaga-tenaga teknik dalam negeri. Nah, ini yang menjadi apa ya istilahnya pengungkit bagi sekolah untuk dapat meluluskan lulusan-lulusannya untuk mengisi di level 1 sampai level 5. Harapannya sampai level 9 sebagai ahli utama. Nah, apa itu jenjang kualifikasi di ketenaga listrikan dari level atau jenjang 1 sampai 9 ini kami melihat ada
penyandingan ataupun perbedaan dari level 1 sampai level 9 secara global, secara umum, supaya lebih memudahkan. Artinya, di KKN ini tadi untuk level 1 adalah mampu membantu pelaksanaan tugas yang sederhana yang rutin. Kemudian untuk yang level 2, ya, di sini adalah mampu melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan SOP. Untuk yang level 3 atau jenjang 3, ini adalah kompetensinya mampu memimpin tim kerja tertentu sesuai SOP. Nah, kalau disandingkan dengan peran jabatannya, maka contoh jabatannya untuk level 1 adalah sebagai helper, level 2-nya adalah operator, dan level 3-nya adalah foreman ataupun mandor. Kita masuk ke klaster kedua, yaitu terkait dengan teknisi. Di sini dibagi lagi ada teknisi muda, madya, dan utama, yang mana kemungkinan jabatannya adalah supervisor untuk level 4, kemudian level 5-nya adalah asmen, kemudian atau superintendent, terus kemudian untuk level 6-nya adalah manajer. Nah, kalau kita melihat di KKNI ataupun di JKK, di sini kita melihat untuk yang jenjang 4 adalah mampu melakukan pengawasan pada satu kelompok kerja. Kemudian untuk jenjang 5-nya adalah mampu melakukan pengawasan beberapa kelompok kerja. Dan untuk jenjang 6, ini adalah mampu mengelola untuk mengambil keputusan atas operasional unit kerjanya. Artinya di sini kata kuncinya adalah level 6 mengambil keputusan. Kita masuk ke klaster berikutnya, klaster ahli, yaitu ada ahli muda, madya, dan utama, yang mana untuk penyandingan sebagai contoh kemungkinan jabatan adalah di jenjang 7 atau level 7 adalah senior manager atau VP. Kemudian untuk kompetensinya, pengelompokannya adalah mampu menyiapkan SOP untuk melaksanakan kegiatan operasional. Untuk yang di jenjang 8, ini adalah contoh ataupun kemungkinan jabatan adalah GM atau Executive Vice President, yang mana di kompetensinya adalah mampu memecahkan permasalahan dan melakukan modifikasi atas operasional di perusahaan tersebut. Untuk jenjang 9, ini biasanya termasuk jenjang ahli gitu ya, yang mampu membuat kebijakan dan strategi dan bahkan menciptakan hal-hal baru. Ini masuknya di jenjang 8 dan 9. Mungkin Pak Muri sama Prof. Mina ini masuk ke sini ya. Selanjutnya, dalam melakukan pemetaan pengembangan kompetensi, existing untuk saat ini kita mengenal ada instalasi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Tadi sudah kami sampaikan di awal, dari setiap orang yang bekerja di sini adalah wajib memiliki sertifikat kompetensi. Tetapi kita menemukan tantangan global terhadap perumusan standar. Kenapa? Karena di dalam instalasi yang tadi itu adalah selama ini mulai dari pembangkit, transmisi, dan distribusi sampai dengan instalasi pemanfaatan, ternyata untuk melakukan uji kompetensi diperlukan suatu rumusan standar kompetensi. Kalau kita melihat di tantangan globalnya, ke depan adalah peran manusia dapat digantikan oleh mesin ataupun robot ataupun AI. Nah, tenaga kerja global ini akan beralih profesi dan pekerjaan dapat digantikan melalui artificial intelligence. Teknologi akan menghasilkan berbagai profesi-profesi baru yang saat ini belum ada. Nah, ini salah satu tantangan dalam perumusan standar kompetensi ataupun pengembangan kebijakan. Kemudian yang berikutnya, tantangan perumusan kompetensi tenaga teknik di ketenaga listrikan, kita juga melihat bahwa untuk di jalur pendidikan, di sini sama level 1 sampai dengan level 9, yang mana S1 atau lulusan dari S1 adalah masuk di 6. Sementara untuk yang di D3, D2, D1, dan sampai dengan sekolah menengah kejuruan, ini mulai dari level 1 dan 2. Nah, tapi apakah di dunia kerja untuk fresh graduate, lulusan daripada S1 ini akan setara dengan level 6? Sementara kalau kita lihat di level 6, tadi contoh jabatan adalah sebagai manajer. Nah, ini yang menjadi salah satu gap ataupun bagaimana kita mencari strategi, mencari formula yang pas terhadap
lulusan ataupun SDM di ketenagalistrikan. Ini untuk pengembangan karir, karena biasa level dalam operator, level 4 sampai dengan level 6, ini adalah teknisi atau analis, dan level 7 sampai level 9 adalah pengikutnya ahli. Kalau kita melihat di dalam analisis terhadap kompetensi yang diperlukan, maka bisa jadi kompetensi ini dikembangkan secara mendalam ataupun meluas. Artinya, strategi ke depan itu adalah terkait dengan sisi teknisnya. Ternyata operator di sini nggak hanya berhenti sampai di level 3, tetapi artinya teknis ini bisa nanti naik sampai dengan level atas. Artinya ini adalah kemampuan secara mendalam. Nah, selama ini pengembangan kompetensi masih didasarkan pada semakin ke atas adalah semakin meluas saja. Ternyata kita melihat di industri itu nggak sepenuhnya seperti itu. Artinya semakin ke atas, selain dia cakupannya lebih luas, secara helikopter view-nya adalah um, multidisiplin gitu, ternyata memang ada yang memang spesifik di salah satu jenis pekerjaan, tetapi dia sangat expert. Nah, inilah yang kita namakan sebagai technical. Termasuk di sisi manajerial dan di level atas adalah bagaimana melakukan strategik atas pengembangan organisasi. Ini contohnya mulai dari economic and policy dan objektif bisnis serta prosedur bisnis. Ini yang tantangan-tantangan. Halo Mas Kandari, Suaranya hilang, Pak Kandari. Pak Kandari. Pak Kandari suaranya hilang. Putus Putus suara, suaranya. putus suaranya Pak Oke, Kandari. iya. Baru Oke, terhadap kita. jenis-jenis Oke, pekerjaan baru. silakan Pak Kandari. Ya, Tadi sempat terputus Pak Kandari, silakan dilanjutkan. oh oke, ini gabung. Bentar, ini masih Silakan dilanjutkan. oke. Ya sudah, saya lanjutkan. Nah, di dalam pemetaan kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan, di sini kita melihat ada ternyata instalasi listrik dan usaha jasa di ketenaga listrikan. Nah, seyogyanya ini sebenarnya yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan ataupun dari lembaga-lembaga diklat dan pelatihan. Kenapa? Karena di sini adalah muncul salah satu peluang. Artinya, kalau kita melihat di sisi instalasi fisik di ketenagalistrikan, di sini ada jenis pekerjaan mulai dari konsultansi, perencanaan dan pengawasan, pembangunan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pemeliharaan dan pengoperasian. Nah, setiap dari jenis pekerjaan di sini ini juga diwajibkan, artinya perlu ada SDM yang kompeten di listrik untuk melakukan hal ini. Nah, ini salah satu peluang dalam bagi lembaga diklat, sekolah dan sebagainya untuk misi di sini. Selanjutnya, kalau kita melihat di usaha ketenaga listrikan, ini mulai dari pemeriksaan dan penilaian SMK 2, konsultansi pemeriksaan dan penilaian TKDN, dan bahkan untuk penjualan listrik antar negara, penjualan antar penyedia listrik, penjualan langsung, dan lingkungan di ketenaga listrikan. Nah, inilah yang seharusnya ya kita lihat di dalam instalasi listrik itu sendiri. Kalau kita melihat lingkupnya di instalasi listrik, ternyata dibagi lagi terhadap bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Di pembangkit ini dibagi lagi subbidang mulai dari pembangkit termal dan non-termal. Untuk transmisi ada mulai dari tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi, dan GI atau gardu induk, dan seterusnya. Nah, di setiap objek, saya nyebutnya sebagai objek, ini adalah perlu kita harus siapkan SDM yang berkualitas, yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, siapa yang akan mencetak itu kalau bukan dari dunia pendidikan? Sehingga dari jenis pekerjaan-pekerjaan inilah yang nantinya harapannya kurikulumnya dapat diselaraskan dengan kebutuhan mana? Dengan kebutuhan industri di ketenaga listrikan.
Ini salah satu contoh lagi yang untuk di penjualan. Nah, seperti kalau misalkan di perusahaan apa jasa untuk catat meter itu juga wajib memiliki sertifikat kompetensi. Terus kemudian untuk yang nanti di jenis pekerjaan di penyediaan pembangkit sama perlu juga untuk tenaga-tenaga bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap lingkungan di ketenaga listrikan, mulai pemeriksaan lingkungan pembangkitan, transmisi dan transmisi distribusi. Ke depan bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap gas rumah kaca, di sini terhadap pengendalian emisi juga diperlukan tenaga-tenaga teknik yang kompeten. Nah, harapannya tadi yang saya sampaikan sekolah-sekolah mampu menangkap peluang-peluang ini. Ini tambahan baru untuk pemeriksaan jalur transmisi. Nah, manakala terdapat pembangunan untuk jalur transmisi, ya, ini untuk ROW-nya, ruang bebasnya perlu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi, ya, terhadap kompensasi penilaiannya yang dilakukan oleh salah satu jenis usaha. Ini juga orang-orangnya harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini yang standar kompetensinya sudah ada di ketenaga listrikan. Nah, kami melihat bagaimana link and match antara sertifikasi melalui jalur vokasional. Karena pada dasarnya sertifikasi di ketenagalistrikan ini dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu uji secara biasa, ya, ada uji tulis, uji praktek, dan uji wawancara. Yang satunya adalah uji secara portofolio. Nah, harapan kami salah satunya portofolio ini adalah jalur vokasional. Kenapa? Karena kami di Ketenagalistrikan untuk melakukan portofolio ini kami harus melihat kurikulum dari sekolah-sekolah ataupun kurikulum dan silabus dari lembaga-lembaga diklat. Nah, adapun manfaat bagi pelaku usahanya ada ketersediaan lulusan, meningkatkan mutu penerimaan calon pegawai yang siap pakai, sampai dengan mempercepat proses penempatan calon pegawai. Nah, untuk manfaat bagi masyarakat, ya salah satunya peningkatan kompetensi didik atau dosen, peserta didik, mahasiswi, lulusan sekolah, dan perguruan tinggi yang kompeten. Nah, harapannya selain daripada tadi para siswa-siswi, mahasiswa dan mahasiswi, guru, dosen, dan sebagainya, alangkah lebih baiknya kalau memiliki sertifikat kompetensi selain sebagai mungkin persyaratan untuk peningkatan kompetensi juga nanti mengetahui bagaimana arahnya si siswinya ini diarahkan kemana dan pada saat magang ini yang seperti apa. Nah, di sini makanya dari standar kompetensi yang dirumuskan oleh pemerintah di ketenagalistrikan nanti bisa link juga dengan pembelajaran, prakteknya, magangnya, termasuk di uji kompetensi. Nah, sehingga apa adalah menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Untuk kegiatan sertifikasi penyiapan SDM melalui jalur sertifikasi vokasional di sini adalah di tahun 2023 di sini kami rencananya 420 waktu kemarin dan di tahun 2024 kami ada 1000. Nah, ini pada hari ini kami sedang melakukan sertifikasi di wilayah NTB. Ini dokumentasi pelaksanaan tahun 2023 yang mana ini diselenggarakan di 7 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Nah, untuk 2024 di sini lokasinya berbeda. Nah, ini salah satu gapnya. Untuk tahun ini, contohnya di Sumatera Utara, di sini tidak dilakukan. Nah, tetapi kita akan evaluasi. Nah, untuk tahun ini sejauh mana nih Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, ini dengan tidak ada kegiatan ini seperti apa. Oke, untuk dokumentasi kegiatan-kegiatannya, nah ini contoh sertifikat kompetensi untuk vokasional, bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Ini baru 4 ya.
Terus kemudian untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi yang di 2023, jadi kami eh, oke, telah membuat petunjuk teknis pelaksanaan program baik di 2023 dan 2024. Kami juga atur di sistem informasinya di Gatrik, khususnya di tenaga teknik di SKTTK, karena ada sistem informasi eh, untuk standar kompetensi tenaga teknik tenaga listrikan. Ini kami upload di situ, sehingga harapannya baik juknis, kemudian informasi dan lain sebagainya bisa mudah disebarluaskan. Nah, untuk program sertifikasi melalui jalur vokasional khusus ini memang kami menyasar sekolah menengah kejuruan atau sekolah vokasi, perguruan tinggi dan atau perguruan tinggi vokasi. Nah, untuk standar kompetensi, di sini kami mencoba melihatnya untuk bidangnya dulu deh, kita nggak kunci ya. Itu mulai karena jenis instalasinya itu kita ada tadi yang apa, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan, maka eh, bidang dan subbidangnya kita berikan keleluasaan terhadap sekolah. Masing-masing sekolah mungkin memiliki apa ya, spesifik masing-masing. Ada yang memang sekolah tertentu untuk magangnya di pembangkitan karena mungkin lokasinya ada banyak pembangkit di situ. Ada yang memang dominan ke instalasi pemanfaatan. Nah, untuk dari SMK atau sekolah menengah kejuruan, kalau kita lihat tadi masuknya di jenjang 1 pelaksana muda. Namun kalau dilihat dari untuk yang SMK tertentu yang memang sudah apa ada tambahan praktek 1 tahun, dapat diajukan atau diusulkan untuk menjadi jenjang 2. Kemudian untuk D1 dan D2 adalah masuk ke kualifikasi jenjang 2. Dapat juga diusulkan untuk jenjang 3. Dan seterusnya sampai dengan program diploma D4 ataupun S1. Nah, untuk kegiatan vokasional ini selama ini kami di 2023 menyelenggarakan selama 2 hari. Hari pertama adalah persiapan uji dan kami berikan semacam pelatihan soft course gitu ya, bimbingan teknis yang sifatnya adalah memberikan apa belajar refreshment atas mungkin pengetahuan-pengetahuan dasar basicnya. Kemudian untuk hari kedua yaitu pelaksanaan uji wawancara untuk memastikan bahwa si peserta ini adalah memiliki kompetensi yang sesuai. Adapun untuk biayanya gratis karena menggunakan anggaran dari pemerintah di Ditjen Ketenaga Listrikan yang sumbernya adalah anggaran dari BNPB. Kemudian untuk biaya magang atau praktek dan kemudian pendidikan ataupun pelatihan ini ditekankan kepada pemohon. Nah, ini gap lagi bagaimana sekolah-sekolah bisa istilahnya nanti bersinergi untuk kegiatan ini apakah dikirimkan semua nih ke tempat apa magang atau ditambahin juga melalui pendidikan dan pelatihan spesifik untuk bidang dan subbidang apa. Lah ini adalah bagaimana antara kami di instansi teknis dan dari sekolah-sekolah ini bisa secara sinergi dan gayung bersambut. Ini untuk persyaratan peserta vokasional, jadi memang di 2023 ini awalnya kami pemohon dari institusi gitu ya, itu melakukan permohonan ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Nah, sebenarnya kenapa ini dilakukan? Karena kami dibatasi oleh kuota, sehingga kami harus melakukan identifikasi. Nah, hasil identifikasi tadi kita sampaikan ke pemohon, Jadi suruh nak kalah. ya. Terus setelah itu, Itu kan kalau di apa? halo, ya, saya lanjutkan. Itu merah lagi. Tak kalah lagi. Soalnya kalau saya Mbak Puspa, Di mute aja semua. Bagus. halo Mbak Puspa. Iya, iya, sudah saya mute. Ya, Bapak Ibu mohon disesuaikan audionya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan untuk yang Iya. pemohon Pak. Untuk yang pemohon tadi setelah mendapat konfirmasi ataupun mendapatkan dari kuota tersebut,
maka akan memberikan dokumen-dokumen kepada lembaga sertifikasi kompetensi. Karena di sini salah satu bentuk CSR-nya juga di lembaga sertifikasi untuk bantu nih pemerintah. Karena ini program ini adalah nggak bisa berdiri sendiri. Bandung Artinya sana, perlu sinergi antara tang itu pemerintah, lembaga ah, sertifikasi, dan di lain luar sebagainya. itu. Dan transport hotel Eh, apa Selanjutnya, itu Mbak Puspa boleh kan yang lain di-mute dulu, Mbak, atau di sertifikat. adminnya. Baik, silakan dilanjut Mas Kandari. Oke. Setelah itu dilakukan evaluasi dan di apa? Diinformasikan ke pemohon. Setelah itu evaluasinya tadi kalau seandainya tidak sesuai adalah diperlukan lembaga pelatihan ataupun misalkan perlu adanya tambahan apabila ternyata kurikulumnya belum sesuai ataupun magangnya seharusnya tidak pas. Nah, ini yang sebenarnya kemarin menjadi evaluasi kami ini ternyata banyak sekali dari peserta-peserta yang magangnya itu tidak sesuai dengan jurusannya untuk di listrik. Nah, setelah itu baru dilakukan kegiatan sertifikasi melalui jalur vokasional ini sendiri. Nah, kita kadang mengenal di apa istilahnya ada prosyarat program sertifikasi rakyat dan yang untuk vokasional ini. Padahal vokasional di sini adalah sebenarnya bukan vokasionalnya, tetapi adalah program sertifikasi penyiapan kompetensi melalui jalur vokasional. Yang mana ini adalah program sertifikasi yang pesertanya diikuti oleh pelajar yang masih terdaftar pada sekolah atau perguruan tinggi. Kalau di sini adalah eh, ditentukan yang sudah bekerja ataupun yang sudah berpengalaman, tetapi belum memiliki Serkom dan untuk jenjang kualifikasinya adalah hanya jenjang 2. Kalau di sini adalah eh, jenjangnya adalah mulai dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 5. Ya. Kemudian untuk latar belakangnya kalau di sini adalah belum belum adanya badan usaha yang merata di setiap provinsi. Kemudian lebih mensasar kepada orang yang sudah bekerja tapi belum memiliki sertifikat, contohnya untuk tukang batu yang melakukan pasang listrik. Ada terkait dengan pemasangan instalasi-instalasi listrik yang tidak standar. Nah, kalau untuk yang melalui jalur vokasional, ini kami menyiapkan lulusan-lulusan yang mana supaya ini itu bisa lebih lebih apa lebih dapat terpenuhi. Artinya nantinya pada saat baik badan usaha dalam merekrut, terus kemudian pemerataan ketersediaan tenaga tekniknya, karena yang paling mudah kami melihat setiap provinsi pasti ada sekolah dan setiap sekolah ada eh, calon tenaga kerja. Nah, inilah yang sebenarnya kita melihatnya ke arah sana. Nah, ini untuk yang jalur vokasional yang tadi saya sampaikan sampai dengan lulusan. Adapun untuk biayanya gratis ya. Ini secara realnya ya di tahun ini di tahun 2023 kami rencananya 420, realisasinya adalah 536. Kemudian untuk di tahun 2024 kami eh, merencanakan 1.000. Ini sampai dengan per hari ini dilaksanakan di NTB ini sudah, ini juga melebihi dari 85 peserta. Kemudian Riau dan Lampung, Jawa Timur ini juga sudah, ini sudah selesai melebihi dari kuota yang ada. Tinggal untuk yang minggu depan itu ada di nah, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Riau. Nah, ini kita sudah 58,6%. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kami kembalikan ke Bu Puspa. Baik, terima kasih Pak Kandari, paparan yang sangat luar biasa ya. Jadi saya bisa ambil sedikit ulasan dari paparannya Pak Kandari. Jadi sertifikasi kompetensi jalur vokasional ini manfaatnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Bagi pemilik sertifikat, anak-anak sekolah tadi, terus buat
pelaku usaha ketenaga listrikan juga bagi masyarakat itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Eh, Tadi berdasarkan informasi yang disampaikan dari Pak Kandari, pelaksanaan sertifikasi vokasional ini sudah dilaksanakan di beberapa lokasi. Untuk itu, untuk hari ini, narasumber penanggap kita yang pertama itu ada Bapak Lori Markus Parera, STMT IPU, yang merupakan Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon. Kalau tadi disampaikan Mas Kandari, sudah dilaksanakan juga vokasional di Ambon. Mungkin Pak Lori bisa menyampaikan testimoni ataupun tanggapannya terkait dari paparan dari Mas Kandari. Kepada Pak Lori, kami persilahkan 10 menit Pak Lori. Ya, baik. Terima kasih Bu Pet Puspasari, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom di hari ini. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro akan memberikan sedikit pengalaman selama mulai dari pendaftaran sampai dengan sertifikasi kompetensi. Nah, saya melihat pemaparan dari Pak Kandari. Sebetulnya kalau dari kami sih, karena kami kan ada 2 program studi, D3 Teknik Listrik dan D4 Teknologi Rekayasa Sistem Kelistrikan Migas. Nah, dari setiap jenjang vokasi yang disampaikan kepada kami itu sudah sangat memenuhi. Nah, kemudian yang untuk memenuhi yang lebih mendalam lagi, ini kan kami harus perlu sinkronisasi antara perguruan tinggi dengan dirjen, ya, karena memang ada kalau untuk okupasi jabatan itu ada untuk pembangkitan, distribusi, transmisi, dan pemanfaatan. Ini yang kami selalu mencari jalan supaya ketika kami mensinkronkan semua kompetensi ketenaga listrikan dengan kurikulum yang kami punya. Dan itu kami selalu mengupdate. Ya, kami juga ada di grup IATKI yang kami selalu mengikuti perkembangan dari para pakar yang ada di IATKI, sehingga kami coba menyesuaikan kompetensi-kompetensi itu masuk ke dalam kurikulum kami. Dan kemarin itu sudah melakukan sertifikasi kompetensi. Kami kurang lebih ada 80 yang mendaftar, namun yang tersertifikasi itu hanya sekitar 50. Karena memang banyak sekali, bahkan bagi kami itu masih kurang. Kalau bisa kuotanya ditambah lagi, karena ternyata peminatnya banyak sekali. Dan memang mereka sangat membutuhkan sertifikasi, terutama dari Dirjen Ketenagalistrikan. Dan itu sudah terbukti ketika mahasiswa itu mereka mendaftar, itu menjadi syarat utama yang kami sangat mengharapkan kuota terhadap sertifikasi ini perlu ditingkatkan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku. Dan saya kira belakangan ini kan banyak sekali industri-industri baru yang buka sekalipun dia ada di wilayah Maluku Utara, tetapi drop SDM atau tenaga-tenaga itu banyak dari Ambon. Nah, ini kan yang ketika alumni kami itu berada di sana, nah mereka membutuhkan itu juga. Nah, sekarang kami siapkan dari sekarang ini. Karena itu untuk menyiapkan kompetensi itu kami sudah sangat siap dan siap untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, kemudian satu hal yang saya mau sampaikan juga bahwa dalam proses pelaksanaan, entah itu dia melalui LSK atau lembaga apapun yang mendapatkan CSR-nya, usahakan waktunya jangan terlalu lama, Pak. Karena prosesnya hampir berbulan-bulan, sehingga terkadang ada yang maju, ada yang mundur, karena ya begitulah. Sehingga ada yang sudah terlupakan, ya tentu karena saya progres sangat antusias dengan program ini, sehingga saya betul-betul mengawal sampai dari sekian banyak mahasiswa itu ya lebih dari 50% yang pada akhirnya ketika melakukan sertifikasi, oke. Dari sisi portofolio, kami punya kurikulum itu sudah mewajibkan 1 semester magang di industri. Ya, jadi ada yang magang di pabrik, ada yang magang di PLN, bahkan magang di anak-anak perusahaannya PLN, itu semua kami sudah terserap ke sana. Bahkan bagi kami itu masih kurang. Dan ini menjadi tantangan kami sebagai perguruan tinggi untuk ke depan harus lebih
lebih matang lagi dalam hal-hal seperti ini. Nah, ini penting bagi kami karena itu kami ketika ada jalan masuk bersama dengan Dirjen Ketenagalistrikan, saya tidak mau sia-siakan itu. Ya, saya tidak akan sia-siakan itu. Saya akan tetap mengawal itu terus karena kita ini untuk di wilayah timur saja bersaing sudah agak setengah mati, apalagi kita mau melangkah ke wilayah bagian barat. Itu tantangannya luar biasa sekali karena kita berhadapan dengan SDM-SDM ataupun lulusan yang tidak kalah, yang bahkan baik bagi menurut kami. Tapi kami tetap akan mempersiapkan itu secara matang sehingga anak-anak kami itu bersaing itu betul-betul memang uh, memiliki kualifikasi yang baik gitu. Karena itu bukan saja nanti sertifikatnya yang akan menjadi syarat, tetapi itu harus dipertanggungjawabkan juga. Ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kami berupaya supaya kurikulum itu harus selaras dengan dunia industri. Ya, baik di ketenagalistrikan maupun di industri lain. Karena itu link and match itu perlu. Kami perlu membangun komunikasi dan ya kalau misalnya industri membuka diri kepada kami tetap akan mendorong untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, ruang komunikasi kami itu kami selalu ada di kebetulan saya juga sebagai anggota IATI, kita ada di ruang itu banyak informasi sekali para senior, para pakar ada di situ. Sehingga kita mencoba mengadopsi ya sekalipun kami tidak aktif secara ini, tapi ya disitulah yang bisa kami lakukan demi anak-anak bangsa ini bisa terserap ya. Kita membatasi ruang kepada tenaga asing masuk terlalu banyak, padahal anak-anak kami itu bisa itu semuanya bisa. Bahkan kami punya tracer tadi itu lulusan itu banyak sekali terserap di dunia industri. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan di saat ini. Tapi hal yang paling penting itu bahwa dalam sertifikasi ini ya diupayakan jangan terlalu lama waktunya karena saya lihat kemarin dari Februari ya sampai dengan Juli kemarin baru pelaksanaan. Ya saya maklumi kalau misalnya ada banyak hal yang harus disiapkan oleh pelaksana atau penyelenggara bahkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan di saat ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lori, tanggapannya yang positif sekali ya. Jadi kalau saya ambil ini kesimpulan, jadi dari Politeknik Negeri Ambon menyambut baik sekali akan proses sertifikasi vokasional ini. Tadi juga katanya Politeknik Negeri Ambon sudah mensinkronisasi kurikulumnya dengan kompetensi yang ada di Ditjen Ketenagalistrikan. Cuma tadi ada beberapa catatan dari Pak Lori terkait kuota dan proses yang lama. Mungkin Mas Kandari bisa diberikan tanggapan terkait hal tersebut. Baik, makasih Pak Lori. Kebetulan saya waktu itu yang di Ambon ya. Jadi memang pesertanya banyak. Nah, ini menjadi salah satu apa ya evaluasi kegiatan kami di 2023 yang mana untuk 2023 dan 2024 ya khususnya kuota ini kami harus istilahnya menyesuaikan dengan pagu ataupun anggaran yang diberikan ke kami di Direktorat Teknik gitu. Nah, adapun saya di kesempatan ini kami juga minta maaf Pak, artinya Pak Lori, memang ada beberapa dari sekolah ataupun perguruan tinggi sudah mengusulkan jauh-jauh hari. Namun demikian, balik lagi kami baru dapat mengeksekusi ataupun melakukan kegiatan sertifikasi ini ya di kalau nggak salah di bulan apa ya Pak kemarin Pak Ambon itu ya di Juli ya. Di Juli, Nah, Bulan ini Juli ya. Juli ya sekarang. karena terkait dengan anggaran yang ada di kami, Pak. Nah, ini akan apa terus disampaikan, kita laporkan supaya apa artinya kegiatan ini adalah kemarin ada battle apa bukan bottleneck ya artinya harapannya dari masyarakat seperti itu. Mungkin itu sih Pak Lori ya. Baik, terima kasih Pak Kandari. Terima Ya. kasih juga Pak Lori untuk tanggapannya. Selanjutnya, kita punya narasumber penanggap kedua, Ibu Insinyur Hasmina Tari Mokui STME PhD. Ibu Tari merupakan dosen jurusan Teknik Elektro Universitas Halu Oleo Kendari.
Pelaksanaan vokasional ini juga telah dilaksanakan di Kendari pada bulan Juli 2024. Kepada Ibu Tari, saya persilakan waktunya untuk dapat memberikan tanggapan dan testimoni atas pelaksanaan sertifikasi vokasional dan atas paparan yang telah disampaikan oleh Pak Kandari. Silakan Ibu Tari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Ibu Tari. Baik, terima kasih Mbak Butat, Pak Kandari, selamat pagi, salam kenal, dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Jadi terkait dengan kegiatan sertifikasi kompetensi kemarin di Kendari memang sudah dilaksanakan pada bulan Juli dan ada 60 peserta yang mengikuti uji kompetensi vokasional, 30 dari SMK dan juga 30 untuk level D3-nya, Diploma 3 dari Universitas Lowell. Dalam hal ini teknik elektronika. Untuk level kompetensi yang diikuti yaitu untuk SMK memang ada level 2, sedangkan untuk D3 itu level 3. Sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Kandari, dengan sertifikasi bidang kompetensi yang diikuti ada 3, yaitu bidang pembangkitan tenaga listrik, distribusi, dan juga instalasi. Adapun asesornya memang ada 3 juga ya dari Pak Tahrir pada unit pembangkit, pada bidang pembangkit, distribusi Ibu Rina S, dan saya sendiri untuk IPTL. Nah, terkait dengan pelaksanaan kemarin memang meskipun untuk saat ini sertifikat kompetensinya ya belum kami terima, tapi mungkin ada juga sedikit masalah dari proses pengiriman dokumen, karena memang harus dikirim lagi dokumennya, jadi mungkin agak terkendala di situ. Namun demikian, berdasarkan pengalaman atau lesson learn yang kami ikuti dari kemarin itu, ada beberapa hal. Kami sangat mendukung penyelenggaraan uji sertifikasi kompetensi melalui jalur vokasional ini, dan pimpinan kami juga sangat-sangat mendukung hal tersebut. Karena memang yang pertama itu adalah juga kebutuhan dari dunia pendidikan. Karena kami sangat membutuhkan alumni. Salah satu tantangannya adalah bagaimana menyediakan alumni dengan portofolio ataupun misalnya apa yang disebut dengan surat pendamping ijazah sehingga mereka gampang mendapatkan pekerjaan, dan itu sudah terbukti pada alumni kami. Selain itu juga bahwa ketika mereka mahasiswa itu atau alumni mendapatkan sertifikasi kompetensi, itu pada dasarnya mereka membantu akreditasi program studi. Jadi berdasarkan apa yang kami alami pada tahun 2022 kemarin, oleh Lam Teknik kami alhamdulillah diberi akreditasi unggul untuk jurusan teknik elektro bidang tingkat sarjana. Itu salah satunya adalah yang mendukung karena banyak di antara mahasiswa kami yang kebetulan diikutkan uji sertifikasi kompetensi oleh beberapa perusahaan di mana mereka sambil kerja, sambil kuliah, itu mereka masukkan itu, dan itu salah satu penentu dalam untuk meningkatkan akreditasi kami gitu. Yang kedua, selanjutnya adalah bahwa dalam universitas itu salah satu ada namanya indikator kinerja perguruan tinggi. Jadi ada IKU perguruan tinggi, dan itu di dalamnya diantaranya adalah yang dinilai adalah misalnya keaktifan atau keterlibatan dosen atau misalnya pengajar pada dunia industri, atau misalnya mereka ilmunya bermanfaat untuk masyarakat umum. Jadi dengan adanya sertifikasi kompetensi ini, misalnya dosen juga diberi sertifikasi, itu akan sangat baik ke depannya kalau mereka bisa diikutkan. Karena selain meningkatkan IKU, mendukung dalam misalnya pelaksanaan penelitian dan pengajaran serta program kreativitas mahasiswa. Karena memang dalam program kreativitas mahasiswa misalnya kami dosen ingin melakukan misalnya dalam program pengabdian kepada masyarakat. Dalam program pengabdian kepada masyarakat, misalnya kami ingin memperbaiki instalasi di masyarakat pesisir. Biasanya kan sebelum melaksanakan pembangunan instalasi kan kita harus butuh sertifikat kompetensi ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi ketika kami
misalnya mahasiswa juga ikut dan dosennya, jadi sudah ada dasarnya gitu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga memang ke depan harapannya adalah bahwa DDJK SDM ini bukan hanya melakukan sertifikasi ataupun misalnya pelatihan terkait sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa, tetapi juga dosennya gitu. Kenapa? Ada banyak manfaatnya. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Kandari ya terkait dengan sinergitas antara kurikulum. Jadi memang tantangan sekarang ini kalau saya lihat adalah bagaimana menyesuaikan antara kurikulum dan RPS yang ada di universitas ataupun misalnya baik itu akademik maupun vokasi agar sesuai dengan SKTTK tadi. Dan ini juga memang bukan hanya di ini ya, bukan hanya di perguruan tinggi saya lihat, tapi juga di SMK. Jadi kalau bisa juga guru-gurunya ke depan juga dilatih gitu, supaya mereka jadi bisa mempersiapkan misalnya siswa dan mahasiswa ketika mereka ada uji sertifikasi kompetensi vokasional ini, tidak perlu lama-lama lagi karena sudah punya gambaran kan. Jadi kendala kita kemarin kan bagaimana menentukan kira-kira bidang magang yang diikuti oleh siswa ataupun mahasiswa ini, kira-kira dia di bidang mana cocoknya gitu. Jadi kalau misalnya para pengajar sudah dipersiapkan terlebih dahulu kan jauh lebih gampang ya dan waktunya jauh lebih singkat gitu. Tadi Pak Lori juga menanggapi hal tersebut kan, jadi supaya lebih cepat. Nah, jadi kalau ke depan tolong itu mungkin bisa diakomodir hal tersebut. Hal lainnya adalah mungkin perlu ada kerjasama juga ya antara Kementerian DJKSDM dengan misalnya saja Lamteknik, Lembaga Akreditasi Mandiri, karena memang mereka yang akan mengakreditasi program studi baik itu akademik maupun vokasi di bidang keteknikan. Yang kedua, perlu juga ada kerjasama dengan APDOVI, Asosiasi Profesi Dosen ini bidang vokasi gitu. Dan yang ketiga, jelas FORTEI, Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro, karena di dalamnya juga memang semua bidang keteknikan, karena ketenaga listrikan ini terkait dengan elektro, jadi harapannya bisa jauh lebih bersinergi, bukan hanya antara Kementerian DJK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, tetapi juga dengan beberapa Lamteknik dan asosiasi yang ada. Hal lainnya juga yang kami lihat kemarin, memang alumni kami itu ketika kami mengumumkan adanya sertifikasi kompetensi jalur vokasional, bahkan alumni pun sangat-sangat antusias untuk mengikuti hal tersebut. Jadi sampai beberapa kali di hari H saja mereka itu datang, apakah Bu kami bisa ikut tidak? Saya bilang tanya Pak Ari gitu karena saya nggak punya ini kan. Tapi ternyata karena mereka sudah lama jadi mereka tidak bisa ikut dan memang namanya tidak tercatat di situ. Jadi kecuali kalaupun misalnya namanya sudah tercatat baru bisa gitu. Jadi mungkin ke depan juga kalau bisa ada peluang untuk alumni. Jadi saya menitip pesan-pesan dari teman-teman dan saran dari mereka juga. Hal lainnya adalah ada lagi satu selain kerjasama yang lebih meningkat juga harus mungkin perlu ada peningkatan anggaran ya sehingga yang tadinya mungkin hanya 85 tadi alokasi untuk Sulawesi Tenggara kalau bisa lebih ditingkatkan dan sangat-sangat bagus sekali kalau misalnya ini bisa bersinergi dengan Kemendikbudristek karena memang dalam program Kemendikbudristek sendiri juga ada namanya program kompetensi untuk dosen dan kami sedang membuat di minggu-minggu ini deadline-nya itu kalau nggak salah tanggal 30 September itu ada perencanaan kami untuk 2025 sampai 2029 untuk diantaranya pelaksanaan kompetensi. Jadi mungkin kalau ada pelatihan atau terkait dengan ketenaga listrikan ini jadi bagus sekali untuk mempersiapkan supaya target sinergitas antara pemerintah, industri, dan juga universitas itu bisa jauh lebih meningkat gitu. Yang lanjut adalah ada titipan saran nih Pak. Jadi ada kalau bisa juga ada kebijakan ya atau anggaran untuk mendorong lembaga pendidikan atau universitas sebagai pusat-pusat diklat yang kompeten karena setahu kami sampai saat ini yang
benar-benar representatif itu untuk melaksanakan competence based training itu Udiklat PLN dan juga PPSDM ya. Jadi mungkin kami berharap supaya bisa didorong untuk universitas. Jadi sehingga nanti harapannya adalah universitas bukan hanya sebagai leading sektor, bisa sebagai leading sektor juga dalam menjalankan uji kompetensi ini. Mungkin mungkin seperti itu. Mohon maaf. Tadi saya sudah sampaikan. Oke. Mungkin cukup demikian catatan saya. Tadi saya mau akhiri dengan pantun untuk tadi Ibu Sesdisjen ya. Jalan-jalan ke Pulau Buru. Mana cakepnya nih? Cakep. Jalan-jalan ke Pulau Buru. Cakep. Terima kasih Mbak Puspa. Cakep, Jalan-jalan ke Bu. Pulau Buru, makan ikan dan buah duku. Cakep. Apa kabar Cakep. Bapak Ibu? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari. Mas Kandari mau langsung ditanggap? Silakan. Boleh. Bu Puspa, suara saya putus-putus nggak? Agak nge-freeze sih gambarnya Mas. Cuma suaranya masih oke. Silakan. Suara sudah jelas, Bu Puspa? Sudah, silakan dilanjut. Oke. Ya, Bu Hasmina tadi yang saya hormatin, terima kasih tadi ada tanggapannya. Jadi eh, terkait dengan sekolah-sekolah, mungkin di sini tadi saya sempat melihat ada Pak Ishak dari Surabaya. Ini saya contoh saja. Artinya banyak lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah bekerja sama melakukan MOU ya terhadap atau kepada sekolah-sekolah ataupun di institusi-institusi pendidikan. Tadi saya sampaikan ada salah satu lembaga sertifikasi itu yang memang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah dan itu nanti akan dijadikan sebagai TUK atau tempat uji kompetensi. Nah, harapannya apa? Ini saling bersinergi nih antara pendidikan dan lembaga sertifikasi. Nah, karena pada prinsipnya kami regulator adalah istilahnya kami memberikan kailnya. Kami istilahnya nggak berikan langsung yang jadi, tapi kami supaya program ini ke depan ini bisa berjalan secara sustain. Nah, tetapi harapannya kami juga eh, tidak hanya tergantung dari Ditjen Ketenagalistrikan. Nah, di sini kan ada beberapa institusi yang terkait, baik itu pendidikan itu sendiri, terus kemudian dari lembaga sertifikasi, kami pemerintah sebagai sektor teknis gitu ya. Nah, ini yang se apa harus dari awal kita bangun. Nah, di tahun 2023 dan 2024 kami melihat ada banyak kerjasama yang telah terjalin antara si pelaku-pelaku usaha dan stakeholder kami. Nah, ini kami melihat akan ada pertumbuhan-pertumbuhan kerjasama yang baik, yang positif, yang sifatnya dapat meningkatkan SDM yang ada di seluruh provinsi yang ada. Kami tidak hanya secara sentral di Pulau Jawa, tetapi kami ingin menyasar yang justru di baik itu pulau terluar, Indonesia bagian timur, dan lain sebagainya. Nah, ini Bu Asmina, artinya silakan nanti bisa ditindaklanjuti melakukan entah itu kerjasama, atau bahkan nanti dosen yang ada di universitas ataupun sekolah, dan lain sebagainya, ini menjadi partner daripada lembaga-lembaga sertifikasi. Silakan saja, artinya supaya itu untuk kemajuan bangsa kita. Itu saja, Bu Daria, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Kandari. Terima kasih Pak Lori, Bu Tari untuk tanggapan dan tadi testimoninya ya. Jadi memang sertifikat kompetensi jalur vokasional ini banyak sekali manfaatnya sehingga uh, semuanya kalau bisa disertifikasi seperti itu ya, semua siswa seperti itu. Baik, selanjutnya uh, saya akan membuka sesi diskusi. Saat ini saya akan membuka 2 sesi. Bu Saya akan Puspa, mohon izin. silakan.
Silakan. Ini untuk yang di chat ini ada beberapa pertanyaan, nanti bisa kita jawab atau gimana nih Bu? Oke Pak, jadi saya sudah memilih beberapa pertanyaan, nanti Pak Kandari bisa jawab ya Pak ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang terpilih, nanti silakan dijawab. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Paiti Marudut Hutasoid. Pertanyaannya, apa saja kriteria penilaian dalam ujian sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan? Selanjutnya, berapa lama masa berlaku sertifikat kompetensi dan bagaimana proses perpanjangannya? Terus, apa konsekuensi bagi badan usaha yang tidak mempekerjakan tenaga teknik bersertifikat? Itu pertanyaan pertama. Pak Kandari mau langsung dijawab atau mau lihat dua pertanyaan selanjutnya? Langsung dijawab aja Pak Kandari ya. Langsung dijawab aja kali ya. Oke, Baik. silakan Pak Kandari. Jadi tadi pertanyaannya adalah seperti proses. Oke. Kriteria penilaian. Jadi untuk penilaian di dalam uji kompetensi di sini, kalau yang harus dipahami, kita harus sama persepsinya adalah uji kompetensi ini di ketenagalistrikan ada dua jalur, yaitu yang seperti jalur biasa, artinya ada uji tulis, uji praktek, dan uji wawancara. Yang kedua jalurnya adalah secara portofolio. Nah, portofolio di sini ini ada dalam manakala digunakan pada saat perpanjangan sertifikat kompetensi, manakala ada penyetaraan, manakala ada penyesuaian, manakala ada istilahnya perubahan kebijakan dan vokasional. Nah, vokasional di sini ini adalah bagian dari mekanisme sertifikasi yang dilakukan secara portofolio. Nah, bagaimana proses penilaiannya adalah melalui evaluasi kegiatan praktek untuk pemenuhan dari sisi skill. Ya. Untuk dari knowledge-nya, kami melihat dari kurikulum apakah sekolah tersebut sudah memberikan pembelajaran dengan istilahnya mendapatkan nilai B. Misalkan seperti itu. Yang ketiga, kami adalah melihat dari sisi attitude-nya. Melalui apa? Melalui wawancara. Sekaligus memastikan dari dua. Karena penilaian di kami adalah skill, knowledge, dan attitude. Nah, ini yang menjadi bagaimana penilaian kompetensi di tenaga teknik ketenagalistrikan. Kemudian setelah mereka itu direkomendasi kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi, masa berlakunya adalah 3 tahun. Nah, dari mana 3 tahun? Karena dari beberapa kajian yang pernah dilakukan, itu seseorang akan seandainya tidak melakukan pekerjaan tersebut, ini adalah 3 tahun adalah masa efektif daripada si personilnya. Terus konsekuensinya apa nih badan usaha yang tidak mempekerjakan tenaga teknik? Nah, ini diatur juga ada di PP 25 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan di bidang SDM, yang mana di dalamnya badan usaha yang tidak mempekerjakan seseorang yang memiliki surat kompetensi maka ada dendanya. Untuk level 1 sampai 3 sekian, level 4 sampai level 6 sekian, level 7 sampai level 9 sekian, itu diatur di PP 25. Kalau untuk mempekerjakan TKA yang nggak punya Serkom juga sama. Nah, ini sudah ada aturannya. Nah, karena sifatnya ini adalah sebenarnya kami masih cenderung mensosialisasikan ini karena ini baru 2021, ke depan mungkin akan lebih diperketat. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Artinya sanksinya ada. Seperti itu. Baik, Demikian, Mas Bu Kandari. Puspa. Tadi untuk masa berlakunya udah disampaikan juga ya Mas Kandari ya? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan kedua Mas Kandari dari Ibu Nur Ramadan. Izin bertanya, apakah apabila pesertanya belum melakukan kerja praktek bagi perguruan tinggi atau sedang melakukan kerja praktek bisa ikut sertifikasi kompetensi jalur khusus vokasional ini? Terima kasih. Jadi yang belum melakukan kerja praktek atau sedang melakukan apa boleh gitu Mas? Apakah harus sudah selesai atau bagaimana? Silakan Mas Kandari. Oke, baik. Ya. Jadi harapannya adalah untuk menjaga kualitasnya harus selesai kerja praktek terlebih dahulu. Ya, kalau dalam masa kerja praktek
harapan kami adalah bagi dosen ataupun pembimbing kerja prakteknya yang telah memiliki sertifikat kompetensi dapat mengawal itu. Nah, kalau untuk sertifikasinya ya setelah kerja praktek agar apa? Agar mampu menilai secara portofolio ya berdasarkan evidence yang ada yang bersangkutan ini sudah selesai magang. Dengan nilai apa? Misalkan pasti sekolah akan memberikan nilai, oh ini nilainya A, nilainya B, seperti itu. Nah, inilah yang untuk menjaganya harapannya seperti itu, Bu Puspa. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga untuk sesi ini ada dari Bapak Gilang Rian Prabowo dari SMKS Yabinka Cilegon. Jika sebuah sekolah sudah memiliki program sertifikat BNSP dan ingin menambahkan program sertifikat dari Dirjen Ketenagalistrikan, bagaimana caranya? Silakan Mas Kandari. Baik, ini Pak Gilan. Jadi pada dasarnya banyak yang kita masih bertanya-tanya artinya irisannya apa dengan BNSP. Sebenarnya ya, kami contoh sekolah itu outputnya pasti akan banyak. Banyak itu dalam artian dari sisi istilahnya jurusan dan lain sebagainya. Contoh, di ketenagalistrikan kami akan mengakui sertifikat dari BNSP untuk misalkan welder. Ya, karena kami nggak mengeluarkan sertifikasi untuk tukang las. Misalkan seperti itu. Atau bahkan untuk eh, dari bekerja di ketinggian untuk safety. Kami nggak melakukan itu. Tetapi manakala ya bahwa kompetensinya ini terkait dengan di ketenagalistrikan yang untuk tadi mulai dari konsultan yang saya sebutkan tadi banyak sampai dengan pemeliharaan yang diakui atau kami akui adalah yang memang dari sektornya kami gitu loh. Artinya di usaha setiap usaha ataupun industri itu nggak cuma orang listrik, ada juga mungkin orang chemical, mungkin ada lagi orang yang tadi orang safety-nya, ada orang mungkin ekonominya ya. Kami nggak mensertifikasi untuk orang ekonominya, gitu kan? Silakan ambil dari yang dari BNSP ataupun dari institusi yang lain. Tetapi manakala ini terkait dengan apa yang masuk di lingkup ketenagalistrikan, lah inilah yang menggunakan atau mandatori menggunakan SKTTK sesuai di pengaturan ataupun kebijakan di Ditjen Ketenagalistrikan. Gitu, Bu Puspa. Baik, Terus terima kalau untuk nambah, sorry, Silakan, kalau silakan. untuk mau nambah seperti apa? Nah, justru ini yang eh, saya harus konfirmasi. Nambah ini apakah dia sudah punya BNSP listrik, terus nambah lagi listrik di SDM, atau seperti apa? Artinya tadi harusnya ini clear dalam artian nambah ini untuk yang belum ada atau sebenarnya dia sudah punya sertifikasi dari BNSP, nambah lagi listrik gitu ya. Jadi harus dibedakan definisinya nambah itu yang seperti apa. Mungkin itu, Bu. Tapi kalau mau daftar ya silahkan. Artinya biasanya kami bekerjasama dengan Pemprov, kami akan melibatkan pemerintah provinsi setempat dalam berkoordinasi. Ini yang mungkin 2023 belum begitu dominan, tapi kami evaluasi sehingga di 2024 kami dominan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini di Dinas ESDM. Nanti Baik, Dinas terima ESDM yang kasih. akan menindaklanjuti. Baik, terima kasih Mas Kandari. Itu untuk sesi pertama, sudah ada 3 pertanyaan. Sesi kedua juga saya sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Pak Uun Maulana. Mungkin melanjutkan yang tadi ya Mas ya terkait BNSP, tapi dia bertanyakan apa perbedaan mendasar sertifikat profesi dari Kementerian SDM dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan apa namanya Kebudayaan dan Pendidikan Kemenaker. Kemenaker. Mohon Ya. penjelasannya. Baik, kalau kita lihat dari belah ketupat yang di KKN ini ya, kompetensi ini bisa berangkatnya dari 4 jalur. Ya, jalur belajar mandiri, terus kemudian ada jalur profesi, ya, ada yang kemudian jalur masyarakat mandiri, yang satu dari jalur pendidikan. Nah, semua itu perlu dilakukan, diberikan aspek legalnya, diuji apakah yang bersangkutan itu kompeten atau tidak. Kami di Kementerian SDM di Ditjen Ketenagakerjaan tidak mengeluarkan sertifikat profesi karena itu bukan ranahnya kami. Kami ingin memastikan
bahwa sertifikatnya kami ini adalah sertifikat kompetensi. Terus kemudian apa sih Pak perbedaan yang dari Kemendikbud dan Kemnaker? Seperti yang tadi kami sampaikan, pada dasarnya kami itu ya di setiap industri ada banyak peran, tugas, dan jabatan. Ya. Kalau untuk yang tadi saya sampaikan, bekerja di ketinggian, bekerja di ruang terbatas, kami akui. Kami pakai itu sertifikat yang dari Kemnaker, K3-nya kita adopt. Gitu. Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan mungkin apakah mengeluarkan sertifikat kompetensi kayaknya saya belum begitu dalam ya untuk yang kompetensi di artinya di Kemendikbud untuk yang tenaga kerja ini. Nah itu sih artinya batasannya harus clear terlebih dahulu mana yang sebenarnya pada saat masuk di ketenaga listrikan ya itulah yang sektor teknis yang sebenarnya akan bertanggung jawab kepada badan usaha yang diberikan izinnya. Kami hanya ingin memastikan itu. Baik, Mas Kandari. Selanjutnya ini ada Ya, baik. pertanyaan. Ini banyak yang bertanya, Pak. Mas Kandari, ya, ada beberapa penanya. Intinya sama. Pertanyaannya, eh, kenapa di daerahnya tidak ada sertifikasi jalur vokasional? Terus yang kedua, agar kalaupun ada, kuotanya ditingkatkan. Mohon tanggapannya, Mas Kandari. Hmm, baik. Kalau ini sebenarnya bukan kapasitas saya juga akan mendorong ini apa bisa semua dapat gitu ya. Tapi ini harapannya di sini ada Pak Pandu, ada Budina, dan mungkin nanti hasil apa forum ini bisa dilaporkan lagi ke Buses. Artinya kapasitas kami sebenarnya memang harapannya sedetail mungkin, sebanyak mungkin agar ini untuk mempercepat dalam rangka pembangunan SDM yang berkelanjutan. Nah, kalau ini cenderung mungkin masukan ya buat kami, terus kemudian kami nanti akan berkoordinasi lebih lanjut dengan di teman-teman di Direktorat Anggaran ya. Artinya itu Bu Puspa. Ini kalau nggak salah harusnya juga ikut karena kebetulan ini lagi bareng kami di NTB. Teman-teman dari DJA juga ikut supaya lebih apa mengenal artinya bahwa kegiatan ini itu manfaatnya seperti apa, dampak dan impact-nya seperti apa. Itu Bu Puspa. Baik, terima kasih Mas Kandari. Selanjutnya ini pertanyaan yang kurang lebih banyak yang menanyakan juga. Apakah pengajar, guru, atau dosen bisa dilibatkan, jadi mereka ingin juga mendapatkan sertifikat dari program seperti sertifikasi ini? Tanggapannya Mas Kandari, silakan. Baik, makasih. Jadi memang idealnya baik siswa, mahasiswa, dan dosen dan tendiknya juga memiliki sertifikat kompetensi. Supaya apa? Supaya satu informasi lebih mudah didapatkan. Terus kemudian pengembangan untuk kompetensi si pelajar ataupun mahasiswa juga akan lebih mengenal. Pada saat magang akan diarahkan, oh pada saat magang harus A, B, C, D. E. Kenapa? Karena di standar kompetensi yang nanti akan diambil ya itu memerlukan ini loh. Sehingga pada saat melakukan penilaian laporan dan sebagainya sudah bisa dilakukan apa mitigasinya. Nah, artinya apa? Ya menjadi sangat penting dosen, guru, pendik memiliki sertifikat kompetensi. Baik, terima kasih Mas Kandari untuk jawaban dan tanggapannya. Untuk yang terakhir ini, saya izin Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Saya pilih dua yang paling cepat. Silakan Bapak Ibu, yang paling atas, yang raise hand duluan. Mbak Puspa, Iya, sambil nunggu yang ini ada dari SMK 2 Banda Aceh gitu ya. oke, Artinya silakan agak Mas Kandari. kesulitan dengan yang aktif di LSP sekolah terkait penerapan SKKNI di bidang teknik ketenagalistrikan. Jadi kami tegas lagi Pak untuk di subsektor ketenagalistrikan silahkan mungkin nanti Bapak bisa cek juga gitu ya bahwa mulai dari perizinan Mas Kandari. ya. Oke, barusan terputus Mas, mungkin bisa diulang Oh ya, sedikit.
sorry. Baik, saya ulang Pak. Ini ada pertanyaan yang dari Pak Aditya SMK 2 Banda Aceh terkait dengan LSP, sekolah terkait penerapan SKKNI. Jadi di awal saya sampaikan dulu apakah SKKNI dan SKTTK sama ya. Jadi kalau di sektor teknis di kami mengenalnya adalah SKTTK. Kami SKTTK hasil forum konsensus dan yang telah ditetapkan kita kirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja di Kemnaker untuk itu ditetapkan menjadi SKKNI dalam hal untuk pengembangan kompetensi. Tetapi manakala ini digunakan untuk sertifikasi adalah kami menggunakan SKTTK. Dan yang digunakan adalah sertifikat kompetensi ya dari lembaga sertifikasi kompetensi yang memiliki perizinan berusaha di ketenagalistrikan. Agar apa? Agar kami selaku sektor teknis bisa melakukan pengawasan, mampu telusur. Ini kapan dilakukan, siapa asesor yang melakukan, yang memberikan sertifikasi, dan sertifikat kompetensinya adalah diregister oleh kementerian. Sehingga untuk menghindari sertifikat yang palsu. Mungkin itu Bu Puspa. Silahkan kalau Baik, dari terima sini. kasih Pak Kandari, izin Pak, mumpung lagi Silakan. tadi baru disampaikan. Silakan Pak menyebutkan nama dan asal instansinya ya Pak ya. Mohon izin Pertanyaannya. Bu Butet, ya saya Aditya barusan di barusan Bapak ini kita terima kasih Pak. Pertama ucapan awal bahwa kemarin kita baru juga difasilitasi oleh Kemen SDM Pak untuk vocational ini sekolah kita ada 40 peserta Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemarin ada Pak Tri Mursal juga Pak dengan Pak Imam kemarin Pak. Terima kasih Pak Kandari. Ya. Sebelumnya gini Ya, Pak, Pak. di sekolah kita gitu di SMK ada kewajiban untuk pembentukan LSP, LSPP 1 secara umum Pak. Karena saya guru listrik dan juga ada kepemilikan Serkom di tenaga teknik, di SDM, dari LSK Pak. Jadi saya menjelaskan ke teman-teman, kita tidak mengacu kepada SKKNI, kita hanya SKTTK gitu Pak. Nah begitu Pak Kandari. Jadi saya selentingan mendengar juga dari LSK bahwa nantinya akan ada SKKNI. Apa betul seperti itu Pak Kandari? Terima kasih. Ya, Pak. Jadi saya ulang ya, Pak. Sebenarnya standar itu bukan kita tumpang tindih atau apa, bukan. Tapi standar kompetensi tenaga teknik di ketenagalistrikan ya, itu ditetapkan juga sebagai SKKNI, tapi dalam hal untuk pengembangan diklat, ya, pengembangan diklat, pendidikan dan pelatihan. Terus SKTTK tadi atau yang sudah menjadi sama dengan SKKNI itu yang dipakai untuk sertifikasi oleh lembaga sertifikasi kompetensi, bukan LSP. Gitu, Pak. Tapi manakala Bapak mau pakai SKTTK ataupun yang sama dengan SKK ini untuk pengembangan mata ajar Bapak sebagai kurikulum silabus ya silahkan. Gitu. Tapi untuk di sektor listrik, SKTTK tersebut yang dijadikan acuan sebagai sertifikasi kompetensi, gitu Pak. Nah, jadi SKTTK ya sama dengan SKKNI, bukan dua hal yang berbeda pada dasarnya. Tapi kalau SKKNI yang berasal dari SKTTK, pasti hasil tim perumus dari Kementerian SDM. Itu Pak. Baik, Baik Pak, sudah matur cukup suwun Pak Pak. Aditya. Terima kasih. Cukup Baik, Bu. terima Terima kasih kasih Bu Pak Butet. Aditya. Satu lagi Mas Kandari, ini ada Pak Tambi. Silakan Pak Tambi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Eh, saya kira ini apa yang disampaikan oleh Pak Kandari yang mewakili Dirjen Ketenagakerjaan tentang sertifikat kompetensi bagi tenaga mahasiswa yang mau selesai ya, mau selesai. Kalau tidak salah tanggapi tadi itu mendengar tadi bahwa
salah satu metode untuk sertifikat kompetensi itu adalah salah satunya adalah portofolio bagi uh, mereka yang ikut ujian kompetensi untuk perpanjangan perpanjangan sertifikasinya, Pak ya. Kemudian yang kedua itu adalah wawancara, ya. Jadi mungkin kita sudah tahu bersama bahwa salah satu tujuan utama dari sertifikasi adalah bagaimana uh, menguji ya, mengetahui daripada keprofesionalan dari para alumni sebelum jadi alumni, sehingga diberikan sertifikasi ya, sertifikat kompetensi. Ya, jadi pertanyaan adalah kalau di sisi knowledge dan attitude mungkin bisa portofolio, Pak. Tapi kalau misalnya skill, apalagi ini otak teknik, jadi skill itu mungkin kemungkinan ini mungkin ya. Skill itu erat kaitannya dengan aplikasi, ya skill aplikasi. Jadi kalau misalnya skill seseorang itu bisa dibuktikan dengan secara real, misalnya bagaimana menggunakan alat ukur, misalnya contohnya ya, contohnya. Sehingga itu mungkin ya mungkin saran saya mungkin ke depannya mungkin bagus kalau misalnya sebelum diadakan uji kompetensi mungkin ada semacam pembekalan ya bagi mahasiswa, pembekalan. Dan juga saya kalau tidak salah dengar tadi bahwa ini bisa diatasi dengan tenaga-tenaga atau tenaga dari kampus misalnya atau dari sekolah bisa dimanfaatkan bagi yang punya sertifikat kompetensi ya, yang sudah punya sertifikat kompetensi pengajarnya atau dosennya itu bisa mendampingi mahasiswa magang ya. Cuma jadi pertanyaan metodenya seperti apa kalau misalnya dosennya atau gurunya mendampingi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uh, kalau misalnya ini kan saya pernah dulu mengaksesi tenaga lapangan, Pak. Ya, saya mewakili API. Ya, saya sebagai asesor API dulu, tapi sertifikat asesor saya itu tidak diperpanjang, ya, sehingga eh, apa tidak bisa lagi menguji sekarang, ya, menguji sekarang. Pertanyaannya itu apakah misalnya dengan sertifikat yang kedaluarsa itu, apakah saya masih bisa masuk sebagai asesor, ya, asesor atau ujian kembali. Tapi saat ini saya masih aktif sebagai tenaga ahli dan memanfaatkan sertifikat kompetensi saya, ya, yang juga dikeluarkan oleh DJK. Tapi untuk kompetensi sertifikat asesor itu sudah tidak berlaku lagi. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tambi. Bu Puspa langsung saya tanggapin ya. Silakan Mas Kandari. Baik, jadi gini Pak. Untuk yang pertanyaan Bapak tadi bahwa untuk praktek ataupun skillnya ini harus diuji, ini kami sebenarnya dari Kementerian SDM, khususnya di Ditjen Kate, ini kami mempercayakan kepada sekolahnya Bapak, kepada para sekolah, kepada para universitas bahwa untuk dari sisi pengetahuan dan prakteknya itu sudah dapat dari sekolahnya. Makanya di kurikulum ini menjadi sangat penting. Tadi kalau Pak Lori menyampaikan, enggak Pak, kami 6 bulan itu juga kami apa bentuk nih sudah kita didik nih untuk dari sisi skillnya. Pengetahuannya berapa mata pelajaran juga sudah. Artinya program sertifikasi melalui jalur vokasional khusus ini kami eh, percaya dengan kualitas sekolahnya Bapak. Gitu. Intinya cara berpikirnya seperti itu. Artinya kami nggak perlu lagi akan pada saat ujian yang dari jalur sekolah itu kami uji, kamu praktek lagi dong untuk ini. Karena kami melihat dari dokumen evidence yang sudah dilakukan siswa tersebut. Nah, itu yang jadi pertama. Kemudian yang kedua, ya sangat bagus kalau pada saat praktek tadi dosen-dosen ataupun guru-gurunya itu memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga apa? Sehingga tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pembuatan laporan ini menjadi dipahami atau bisa lebih terdistribusi dengan baik. Terus apakah masih bisa nih menjadi apa
dapat sertifikat asesor, ya bisa Pak. Tetapi manakala sertifikat kompetensi asesornya sudah habis masa berlakunya, tidak diperpanjang, ya harus uji ulang baru begitu. Sama seperti SIM. Itu Pak Tambi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Kandar. Ya. Baik, terima kasih Pak Kandari. Tanya, Pak. Karena waktu juga sudah membatasi kita, sesi diskusi saya tutup Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, dapat di-email ke alamat email moh.kandari@esdm.go.id. Baik, sebelumnya mungkin Mas Kandari, sebelum saya umumkan pengumuman penanya terbaik, mungkin ada closing statement dari Mas Kandari. Silakan Mas Kandari. Baik, terima kasih Bu Puspa. Jadi dikit mungkin closing statement kami bahwasanya yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu nih atas antusias ya partisipasi Bapak dan Ibu semua, khususnya dari lembaga sertifikasi, dari institusi pendidikan dan lain sebagainya. Ada juga yang dari pemerintah provinsi. Ini tadi cuma mohon maaf ada yang nggak bisa masuk di Zoom ya karena keterbatasan jumlah juga. Nah, adapun yang ingin kami sampaikan adalah pembangunan SDM ini menjadi sangat penting kunci keberhasilan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, dari mana untuk kesuksesan ini adalah perlu adanya peran sinergi antara dari pemerintah, dunia pendidikan, dan lembaga sertifikasi di seluruh stakeholder untuk membantu meningkatkan kompetensi SDM yang berdaya saing khususnya di ketenagalistrikan. Nah, melalui apa? Melalui sertifikasi jalur vokasional ini harapannya kerjasama-kerjasama akan terbentuk ya di setiap stakeholder. Terus kemudian SDM lokal bukan menjadi penonton untuk pembangunan infrastruktur khususnya di pembangunan nasional, tetapi menjadi bagian dari pembangunan tersebut. Nah, ke depan harapannya setiap stakeholder adalah mencari terobosan-terobosan juga bersama dengan kami. Artinya manakala kegiatan ini keberlanjutannya nanti akan kita tetap upayakan, tetapi resiko-resiko yang mungkin kita belum bisa apa sekarang ini harus mulai dicari solusinya. Mungkin itu saja Bu Puspa dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement-nya, Mas. Saya seperti tadi dijelaskan di awal bahwa akan ada penanya terbaik. Penanya terbaik kita pada hari ini adalah Palti Marudut Hutasoit. Oke, silakan menghubungi perpusgatrik@esdm.go.id untuk mengklaim souvenir menarik dari kami. Selamat kepada Bapak Palti Marudut Hutasoit, semoga bermanfaat. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta kita juga. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, materi, dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share panitia pada kolom chat di link tr.ee/perpusgatrik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literasi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, dapat menghubungi Pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa memfollow akun Instagram Perpustakaan Ditjen Gatrik di @perpusgatrik atau dengan mengakses website Perpusgatrik di gatrik.esdm.go.id/perpus. Saya, Puspa, mewakili segenap panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Saya akan menutup acara ngopi pada siang hari ini dengan sebuah pantun. Saya minta cakepnya ya Bapak Ibu.
Buah mangga, buah kuini. Cakep. 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 Buahnya masak, mari dimakan. Cakep. Cara berakhir sampai di sini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mantap. Sama Terima maaf. kasih, Kendari. Pak Putra. Sehat selalu, Terima saya kasih. tutup. Iya, Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Kandari. Terima Terima kasih Bapak Pak kasih, Ibu. Bapak. Kandari. Semuanya. Sukses. Keren banget Mas Kandari. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas.